Halo Eda-Eda, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel aku di Lisda NST. Nah, di video kali ini aku lagi mau nyusun belanjaan minuman botol yang aku belanjakan di hari Sabtu ya Eda-Eda. Ini udah hari Senin. Jadi biasanya untuk kunjungan salis itu datangnya di hari Sabtu dan barangnya diantar di hari Senin. Nah, di sini juga aku mau cerita-cerita sama ida-ida semuanya atau berbagi pengalaman aku untuk buka jualan sembako gitu ida-ida. Nah, di sini kita sama-sama sharing ya ida-ida atau berbagi info, dan bisa juga komen di bawah buat kalian yang sama jualannya sama aku, bisa saling berbagi informasi ya ida-ida. Nah, di sini buat kalian yang ada rencana mau buka usaha sembako di rumah. Jadi di sini modal awalnya itu bisa ya eda-eda. Misalnya kita punya duit 2 juta itu sangat-sangat bisa. Kalau kita punya warung bisa kita manfaatkan, atau kita rumah kita di pinggir jalan atau di lokasi tempat tinggal kita rame, itu bisa kita buka usaha sembako eda-eda. Walaupun misalnya kayak aku modal awalnya itu sangat minim banget. Jadi harus kita memberanikan diri ya eda-eda. Jadi untuk pemula itu yang harus kita belanjakan itu eda-eda yang perlu atau yang sering dicari orang dulu eda-eda. Jadi kita pun stoknya nggak usah banyak-banyak kalau memang modal kita sangat minim seperti aku ya eda-eda. Contohnya biasanya untuk sembako itu yang sering dicari itu misalnya garam, sabun, pampers, dan misalnya tisu, katembat gitu eda-eda. Jadi walaupun kita modalnya sedikit tapi bisa kita stok. Misalnya kita beli setengah lusin, gak usah banyak-banyak dulu eda-eda. Tapi kalau memang modal kita ada, nggak ada salahnya kita beli stok, karena untuk belanja itu eda-eda di grosiran atau di sales itu kita belanja lebih banyak, itu lebih murah ya eda-eda. Nah, untuk selanjutnya eda-eda di sini juga kita bisa bergabung ya dengan Coca-Cola. Nanti kita dikasih kulkas itu sebagai titipan di sini. Jadi kita menjual produk orang itu. Jadi kita dikasih kulkas seperti ini, kulkas Coca-Cola eda-eda. Jadi kita tinggal belanja sama salesnya. Biasanya sih ada kunjungan sekali seminggu ke warung eda-eda. Nah, di sini untuk pemula jualan warung, kalau bisa ya eda-eda itu warungnya jangan diutangin sama orang, dikarenakan kan jual sembako itu untungnya tak seberapa ya eda-eda. Mungkin eda-eda semuanya udah pada tahu gimana suka dan dukanya jualan warung atau buka sembako di rumah eda-eda. Nah, untuk selanjutnya di sini aku bahas tentang rokok ya eda-eda. Nah, rokok itu kan banyak macam, berbagai macam rokok. Biasanya rokok itu juga eda-eda itu kita kerjasama sama rokok. Ini seteling dari rokok jarum eda-eda. Jadi kita kayak ada kontraknya gitu eda-eda. Misalnya dalam 1 tahun itu di kontrak kita itu dibayar misalnya 1 tahun itu 300.000 rupiah. Tetapi eda-eda itu bisa duitnya kita tukar dengan rokok, itu bisa. Kita mau rokoknya mau duitnya aja juga bisa ya eda-eda. Atau misalnya kerjasama dengan rokok sempurna, misalnya orang salesnya masang spanduk di depan warung kita, itu ada kontraknya juga eda-eda. Jadi kita juga bisa dapat duit dari situ. Jadi kalau macam rokok kan banyak, dari Surya, dari Sempurna, dari Jarum. Jadi itu bisa kita kerjasama dengan perusahaan dari rokok tersebut eda-eda. Biasanya sih kalau kita buka warung itu bakal datang mengunjungi kita sales-sales utusan dari perusahaan rokok tersebut eda-eda. Nah, di sini juga aku mau kasih penjelasan ya eda-eda tentang rokok. Biasanya karena aku modalnya itu sangat minim, rokok itu aku stok hanya sedikit aja. Misalnya dalam satu macam rokok itu aku hanya beli 3 bungkus aja eda-eda. Karena kan aku modalnya sangat-sangat minim banget. Ini
aku lanjut lagi ya Eda-Eda, mau menyusun belanjaan yang tadi sudah aku belanjakan. Nah di sini juga aku tadi beli Intermi sama Supermi Eda-Eda, karena memang stok aku itu udah habis banget. Bahkan nggak bersisa Superminya satu pun nggak ada Eda-Eda. Kadang begitulah Eda-Eda buat kayak aku. Memang sih aku nggak pemula, udah 1,5 tahun, tapi karena kita nggak ada modal, jadinya kita manfaatin yang ada aja ya Eda-Eda. Contohnya aku kalau udah laku satu hari itu, misalnya pendapatanku 200.000, 300.000 atau 400.000, itu baru aku belanjakan lagi barang yang kurang atau yang nggak ada di warung. Biasanya aku seperti itu Eda-Eda. Tadinya aku sih udah ada rencana mau minjam duit koperasi, tapi aku berpikir 100 kali berpikir ya Eda-Eda, karena nanti kan itu bayarnya tiap hari, sedangkan kita penjualannya belum seberapa, jadi menurutku kurang pas buat nambah modal seperti itu Eda-Eda. Jadi sekarang aku hanya memanfaatkan pendapatan dari warung aja. Dan paling kalau suami kan kerjanya narik beca, itu kalau buat makan kita bisa dari itu ya Eda-Eda, dari pendapatan suami, walaupun pendapatannya hanya seadanya. Jadi harusnya Eda-Eda, kalau kita masih buka warung, masih pemula kayak aku yang masih modalnya minim, ini harusnya uang dari warung itu jangan dipakai dulu untuk kebutuhan kita. Harusnya kalau udah laku kita putarkan lagi, belanjakan lagi barang atau apa aja yang kurang di dalam warung kita Eda-Eda. Tapi ya mau gimana lagi ya Eda-Eda, memang kitanya seperti ini, banyak kebutuhan, anak mau sekolah, ngaji, les, jadi ya kita nikmatin aja lah Eda-Eda, kita jalanin aja hidup ini seperti apa, yang penting kita ikhlas ya Eda-Eda. Nah ini aku lanjut lagi ya Eda-Eda buat nyusun interminya. Ini udah mulai aku rapi-rapikan, tadi udah aku bersihkan juga. Nah ini Eda-Eda, ini suasana malam ya di warung aku. Kalau malam itu lebih sepi Eda-Eda, karena di sini aku tetangga di sebelah itu kan karena bengkel itu gelap, nggak ada orang. Cuman ini karena di pinggir jalan, jadi orang masih rame lalu lalang gitu Eda-Eda. Nah sekarang ini pagi hari ya Eda-Eda, aku lanjut lagi bersih-bersih warung. Biasanya kalau kita buka warung itu biasanya tengah 6 subuh Eda-Eda bangunnya, karena kan suami juga ada langganan sewa anak sekolah untuk diantar sekolah, langganan becak per bulannya Eda-Eda itu 300.000 rupiah untuk 2 orang anak. Nah ini aku lanjut lagi untuk bersih-bersih di sini, karena di pinggir jalan udah pasti banyak debu ya Eda-Eda. Jadi kita harus rajin-rajin untuk bersih-bersihkan ini kedai atau jajanan yang ada di atas ini Eda-Eda. Nah di sini Eda-Eda kita jualan di sini numpang ya Eda-Eda sama Eda aku atau kakak ipar aku, kakak dari suami. Ini dulunya tempat jualan mertua, dikarenakan kita pindah dari Kota Kisaran ke Sibolga, jadi kita yang sekarang jualan di sini Eda-Eda. Kita di sini jualan udah 1,5 tahun, nanti bulan 12 udah 2 tahun. Oh iya buat Eda-Eda, terima kasih ya buat kalian yang udah mampir. Yang baru gabung, jangan lupa ya kalian like, comment, share, dan subscribe. Dan kalau suka dengan video ini, jangan lupa ya kalian share di sosial media kalian.